Hello, welcome to my YouTube channel Monica Yuliarti. Dan kali ini kita akan belajar atau akan mereview sesuatu yang berkaitan dengan public relations. Nah, hari ini atau kali ini kita akan bahas mengenai writing in public relations. Apa saja menu hari ini? Hari ini kita akan melihat tipe tulisan PR itu ada apa aja. Kemudian bagaimana PR ini sebagai komunikasi publik. And then kita juga akan melihat bagaimana sih menulis yang efektif itu seperti apa. Terus produk-produk tulisan bidang PR itu ada apa aja. Dan kita juga akan membahas sedikit mengenai release atau press release. Oke, yang pertama nih ketika kita bicara mengenai tulisan untuk PR. Ada 3 jenis tulisan untuk PR teman-teman, tipenya terutama ya. Jadi dalam tulisan PR itu menggabungkan antara tipe kreatif, tipe fungsional, dan tipe tulisan yang bisa mempengaruhi. Dari yang pertama dulu nih, yang kreatif. Tulisan yang kreatif itu seperti apa sih? Kalau membayangkan kreativitas tentunya tidak akan lepas dari yang namanya art. Bener gak? Sesuatu yang punya nilai seni, sesuatu yang kadang-kadang bisa merupakan sebuah imajinasi, ya nggak sih? Dan at the end of the day, yang namanya kreativitas itu pasti akan membawa kepada suatu inovasi yang baru. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan fungsional. Berkebalikan dengan kreativitas, fungsional tidak melibatkan unsur-unsur estetika, atau dia tidak mengcover tentang keindahan, tentang rasa. Karena it's not about that. Fungsional itu adalah bagaimana ketika sesuatu itu ada sesuai dengan standar minimalnya, sesuai dengan fungsinya. Dia fungsinya untuk apa? Ya udah, dia bentuknya seperti itu. Nah, dalam konteks tulisan untuk PR, ketika berkaitan dengan tulisan tipe fungsional adalah tentu saja tulisan yang memiliki tujuan tertentu. Tulisan yang dibuat dengan format tertentu. Misalnya kalau kita bicara tentang rilis misalnya ya, let's say apa sih tujuan seseorang bikin rilis itu? Apa sih tujuan seorang PR officer membuat rilis gitu kan? Nah, kalau misalnya tujuannya itu sudah tercapai, ya sudah, that's it. Itu yang dibilang dengan tipe fungsional. And then yang ketiga adalah tipe yang tulisan yang bisa mempengaruhi. Jadi di sini satu hal yang sangat penting adalah bahwa pengaruh itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya persuasif teman-teman, tapi juga bisa informatif juga. Jadi ketika ada informasi yang terdapat dalam rilis atau dalam brosur, itu sebetulnya bisa berpengaruh juga loh terhadap seseorang. Pengaruhnya apa? Misalnya nih, pengaruhnya orang jadi tahu, orang jadi bertambah pengetahuan, orang jadi aware, atau orang jadi memiliki kesadaran tertentu. Jadi tidak harus yang berhubungan dengan doing something as it says, intinya gitu. Karena kalau doing something itu udah persuasif ya sebenarnya ya, tapi sebenarnya ketika ada informasi yang disampaikan, ada sharing informasi, itu juga bisa masuk ke kategori tulisan yang bisa mempengaruhi. Kemudian menulis yang efektif itu yang seperti apa sih? Nah, sebenarnya kalau kajian-kajian yang berkaitan dengan penulisan efektif, ini kita bisa ambil dari beberapa bidang ya teman-teman ya, nggak harus ini tuh nggak sesuatu yang eksklusif dimiliki oleh PR atau public relation aja. Tapi ini bisa dimiliki oleh bidang-bidang lain juga. Nah, misalnya yang pertama, teman-teman harus perhatikan, menulis efektif itu juga berarti menulis yang sesuai dengan kaidah. Kalau sekarang tulisan yang sesuai dengan kaidah adalah tulisan yang sesuai dengan standar pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, silakan teman-teman bisa akses nih di internet, udah banyak banget yang sharing link untuk menuju ke PUEBI. Kemudian struktur kalimat yang benar. Mungkin sederhana dan mungkin simple kali ya, tapi nyatanya banyak yang masih bingung loh sebenarnya bikin kalimat. Kadang kalimatnya tuh panjang ya, sampai 3 baris misalnya atau 4 baris, tapi itu isinya subjek semua. Beneran ini kejadian juga. Artinya gak ada salahnya ketika kita sudah habis nulis, kita baca lagi. Jadi ada proses check and recheck gitu ya. Karena kan sometimes kalau kita lagi nulis tuh kadang-kadang kebawa apa ya, udah kebawa
flow-nya nulis, and then udah kebawa apa ya, ambience-nya tuh udah enak banget gitu. Nah kadang-kadang di beberapa titik kita menemukan kita agak lengah nih, sehingga kata-kata kita atau kalimat kita tidak lengkap, strukturnya tidak sesuai. Jadi perhatikan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pelajaran SD banget sebenarnya, tapi percayalah kalau kita nggak aware, kita lewat deh. Bahkan kadang-kadang kalimat panjang isinya subjek semua. I find that a lot masalahnya. Jadi speaking from experience ya. Jadi ngecekin kalimat-kalimat teman-teman nih seru juga nih. Karena kalimat panjang nggak ada predikatnya. And it happens. It is still happening, intinya gitu. Jadi kita harus lebih teliti lagi, lebih detail ya. Kemudian penggunaan kata-katanya jelas, yang sederhana, jargon kalau bisa dihindari, kalau tidak bisa berarti teman-teman harus explain. Setelah menyebutkan jargonnya, teman-teman harus jelaskan apa itu. Kalimatnya pendek dan sederhana, detail ya, karena ini adalah tulis nanti jatuhnya, berarti kita boleh detail, bahkan disarankan detail. Kalau misalnya kita bicara tentang media radio ya, menulis di radio kan kita jangan terlalu detail karena radio adalah media selintas. Sementara kalau penulisan untuk PR ini nanti ada yang bentuknya cetak, teman-teman. So it is fine for you to menampilkan detail sampai ke misalnya kenaikan apa, berapa persen, berapa persen, itu boleh. Kalau nanti produk hasil jadinya adalah bentuk cetak. Kemudian hindari pengulangan, redundansi ya. Kadang-kadang untuk yang menghindari pengulangan dengan membuat kalimat pendek ini agak-agak berseberangan nih teman-teman. Let's say gini, misalnya kita menulis tentang workshop gitu ya, kita mau informasikan tentang workshop. Nah di beberapa kalimat untuk menghindari kata-kata workshop ini muncul berulang-ulang, it means that we pay attention to the redundancy. Kita kadang-kadang harus bikin kalimat yang ada anak kalimatnya. Nah ada anak kalimat itu kan berarti kalimatnya nggak sederhana dong ya, kalimat majemuk dong ya. Jadi what I'm trying to say is sebetulnya ini bukan harga mati ya, bukan harga mati banget. Artinya kalau di sini dituliskan atau disampaikan harus sederhana, berarti semua kalimat harus sederhana. Nah kalau kalimatnya semuanya sederhana, nanti kita nggak dapat unsur artnya teman-teman gitu. Jadi adanya kejawabnya unsur fungsional. Jadi sebenarnya boleh bikin anak kalimat gitu ya, asal jangan too much, jangan terlalu berlebihan. Termasuk dengan pengulangan. Kadang-kadang boleh lah satu kata diulang misalnya paling enggak 2 atau 3 kali aja deh, jangan sampai 8 kali misalnya dalam sebuah rilis. Nah kita sendiri yang nanti akan menghitung atau mempertimbangkan. Oke. Nah kaitannya dengan komunikasi publik, PR ini adalah bagian dari komunikasi publik teman-teman, karena kita menginformasikan sesuatu dan kita merepresentasikan perusahaan, institusi atau organisasi yang kita wakili kepada publik. Publiknya bisa publik internal, bisa publik eksternal. Nah itu masuk ranah komunikasi publik sebetulnya. Namun demikian sebetulnya kita bisa mengambil ilmu dari level komunikasi yang lain. Misalnya nih kita akan belajar dari komunikasi massa. Mengapa begitu? Karena dalam beberapa hal itu sangat dimungkinkan teman-teman. Dan itu sangat penting karena ketika kita bicara komunikasi publik atau PR gitu ya, berkomunikasi dengan kepada publik tertentu, di situ ada unsur proses komunikasi, ada unsur objek komunikasi dan efek. Nah kalau yang proses komunikasi nih, kalau teman-teman yang anak komunikasi pasti udah nggak asing dong ya sama yang namanya Laswell, karena dia yang selalu kita pakai nih, sering banget nih konsepnya dia kita pakai. Itu konsep dia menjelaskan proses komunikasi, sekaligus menjelaskan elemen-elemen dalam proses komunikasi. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara objek komunikasi, nah kita bisa mencuri ilmu, kalau tadi yang seperti aku bilang tadi ya teman-teman ya, dari bidang komunikasi atau dari level komunikasi yang lain. Di sini contohnya adalah dari level-level komunikasi massa. Karena ada beberapa kajian atau ada beberapa teori yang mempelajari tentang audiens atau khalayak massa, teman-teman. Nah,
Di sini mungkin masih agak bingung ya, kenapa sih kita belajar komunikasi massa? Bukan yang tadi katanya PR itu komunikasi publik ya. Here is the thing. Ada beberapa konsep, ada beberapa kesempatan di mana kita membutuhkan media massa, teman-teman. Sebagai saluran untuk kita menyebarkan pesan, untuk kita menyampaikan pesan yang merupakan pesan dari perusahaan. Nah, kalau udah seperti itu, kita melibatkan media massa, artinya level komunikasinya sudah komunikasi massa juga. So, maksudnya menghadirkan ini ke materi hari ini adalah sebagai sebuah reference bahwa kita tuh sebenarnya bisa belajar dari level-level komunikasi yang berbeda. Dan ini sebuah keuntungan buat teman-teman dari prodi ilmu komunikasi, teman-teman yang belajar PR gitu ya. Kemampuan dan pengetahuan kalian yang berkaitan dengan teori-teori komunikasi ini sangat membantu keterampilan dalam menulis sebenarnya. Jadi kalian udah punya nilai plus tersendiri. Begitu juga dengan efek komunikasi, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, teori-teori yang berhubungan dengan efek seiring berjalannya waktu mengalami banyak perubahan ya. Mulai dari yang dulu ada efek kuat, efek terbatas, kemudian ada efek menengah. Nah, hal-hal ini bisa menjadi dasar untuk teman-teman ketika teman-teman menyusun tulisan-tulisan yang nantinya akan menjadi produk dari public relations. Nah, selanjutnya adalah untuk menulis efektif. Ada beberapa tahapan untuk kita melakukan effective writing, mulai dari merencanakan apa yang mau ditulis, kemudian meriset informasi apa yang dibutuhkan, kemudian selanjutnya mulai mengorganisasikan tulisan kita, gitu ya, mulai dari outline dan sebagainya. And then kita mulai melakukan drafting yang pertama, ya. Dari drafting itu kita review dulu, gitu ya. Kita review dulu dari draft yang sudah kita bikin. Setelah itu di nomor 6 itu kita ada polish the language in the second draft. Jadi dari draft pertama kita review lagi, kita baca, kita lihat bahasanya seperti apa. And then habis itu kita adakan proofread, ya. Proofread ini penting banget untuk beberapa teknis penulisan. Misalnya spelling, punctuation, style, dan sebagainya. Dan setelah itu baru kita butuh approval ya. Kalau misalnya kita butuh approval, nah setelah itu baru kita publish atau kita kirimkan ke media. Itu beberapa tahapan untuk menulis secara efektif. Nah, sekarang kita ke jenis produk tulisan PR. Dari beberapa jenis itu, teman-teman, ada beberapa yang mengklasifikasikannya berdasarkan peruntukannya. Ya, yang pertama, ketika berdasarkan peruntukannya, di sini ada dua. Yang pertama untuk berkaitan dengan media, yang kedua berkaitan dengan promosi, informasi, dan komunikasi perusahaan. Yang berkaitan dengan media contohnya apa? Contohnya rilis, advertorial, press conference, dan dengan press kitnya tentu saja. Dan yang berkaitan dengan media promosi ada newsletter, in-house magazine, company magazine, annual report, and then ada company profile, leaflet, booklet, dan brosur. Tidak hanya ini saja, pembagiannya bisa dibagi menjadi dua, yaitu peruntukan publiknya. Publik internal dan eksternal. Contoh-contohnya yang di internal adalah house journal, design or corporate ID, announcement and also email. And for the external purpose, misalnya adalah press release, speech script, feature, advertorial, surat pembaca, prospektus, company profile, pamflet, brosur, dan naskah iklan. Jadi sebetulnya pembagiannya bisa berdasarkan apa aja, tetapi paling tidak jenis-jenis produk yang dihasilkan dari kemampuan menulis dalam PR itu adalah hal-hal yang tadi sudah ditampilkan dalam layar. Nah, sekarang kita ke rilis nih. Yang pertama adalah komponen press release. Sebetulnya tidak ada bentuk baku ya teman-teman ya ketika bicara mengenai rilis, karena setiap perusahaan memiliki preferensi yang berbeda-beda. Namun paling tidak saya bisa menyampaikan bahwa ada beberapa komponen yang sepertinya mostly rilis akan melakukannya. Yang pertama adalah dibikin dalam paper yang ada letterhead-nya atau kop surat, untuk memastikan bahwa ini adalah rilis yang resmi dari perusahaan tertentu atau dari institusi tertentu. Yang kedua, news flag. News flag ini nggak harus teman-teman. News flag ini adalah tulisan yang dia semacam diperuntukkan agar ada flagnya nih. Flagnya tuh apa ya? Jadi agar tulisan ini menonjol dibandingkan tulisan yang lain. Karena setiap redaksi pasti akan menerima kiriman
berbagai macam jenis tulisan. Rilis pun pasti akan menerima berbagai macam rilis dari berbagai perusahaan. Dan di news flag ini biasanya kita mencantumkan release from company X misalnya. Ini untuk menunjukkan bahwa kita berharap rilis kita akan lebih menonjol. Kemudian organization contact ini ada di letterhead juga, alamat, nomor telepon, email, website, social media kalau perlu, dan personal contact. Ini sangat penting teman-teman. Mengapa demikian? Seringkali dari redaktur atau dari wartawan akan mencari informasi lebih dalam dari materi yang kita sampaikan di rilis. Nah, kalau sudah begitu, maka wartawan akan butuh personal contact. Dari personal contact itu nanti tinggal dihubungin. Isinya biasanya personal contact ini adalah PR officer-nya atau kadang PR manajernya juga bisa, gitu ya. Kemudian distribution date itu adalah tanggal dibikin. Headline itu semacam judul, ya, judul dari rilis tersebut, dan ada beberapa kalimat pembuka yang shocking gitu. Dan deadline ini nggak selalu ada ya. Deadline ini maksudnya adalah kita pengen rilis kita diterbitkan kapan. Ini terutama untuk rilis-rilis yang berkaitan dengan event yang belum terjadi. Nah, ini beberapa komponen rilis, tapi I just wanna say that ini bukan bentuk baku. It means that kalau teman-teman coba googling, you will find 100 variety of the differences in it gitu ya. And it's okay. And it's okay to be different gitu. Kemudian rilis itu isinya ada apa saja, informasi apa yang bisa dimasukkan ke rilis nih kira-kira. Yang pertama, ketika ada produk baru. Launching program boleh juga, launching varian produk boleh, buka cabang perusahaan, buka franchise boleh ya, itu dimasukkan dalam rilis. Temuan survei juga sangat mungkin. Kemudian mau bikin event. Jadi untuk event ini ada 2 jenis rilis teman-teman, event before dan rilis before dan rilis after. Itu sangat penting karena dua-duanya ini memiliki penekanan yang berbeda. Kemudian pergantian staff senior ya, misalnya pergantian direktur perusahaan A gitu ya, pergantian kantor cabang perusahaan B, itu bisa juga jadi materi atau informasi lain yang berkaitan dengan perusahaan. Untuk formatnya seperti apa? Nah, untuk formatnya ini mirip sama straight news teman-teman. Jadi dia sebenarnya tegas dalam artian dia singkat, tegas, tapi bisa menginformasikan banyak hal. Dan rilis ini dikirim ke media massa. Walaupun sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan yang mempublish rilis itu apa adanya dalam bentuk rilis di website mereka gitu. Bentuknya karena dia seperti straight news, maka inverted pyramid adalah salah satu struktur yang bisa digunakan. Jadi yang penting-penting disampaikan di atas, sehingga ketika ada pemotongan dari editor, mereka akan motong dari bawah. So, the important thing nggak mungkin kepotong, intinya gitu. Dan selalu dukung statement teman-teman dengan fakta. Ya, you cannot mention that acara ini sangat meriah, kemudian titik. You have to explain that. How meriahnya tuh seperti apa. Atau penjualannya sangat bagusnya how. Berapa nilainya, berapa persentasenya, dan sebagainya. Jadi selalu dukung dengan fakta. Dan jangan lupa 5W 1H, ini sudah pasti. Oke. Well, I think it's all for now. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu kembali dalam konteks yang berbeda, baik itu dalam bidang public relation ataupun bidang lain. Terima kasih, selalu sehat. Bye-bye.